Tutorial berikutnya adalah untuk input data di kamar inap, untuk input data tindakan, obat, laboratorium, dan lain-lain. Nah, kita buka pada menu kamar inap. Tadi kita sudah masukkan beberapa. Kita tadi sudah masukkan koordinat Fathul Haifa, sementara Arifia Maulida sama Nono itu data yang lama. Nah, pasien yang ada di sini, untuk memulangkan pasien, kita klik pasiennya terlebih dahulu, kemudian kita klik pulang, kemudian kita klik simpan. Nah, statusnya bisa kita isi di sini: rujuk, meninggal, sembuh, atau membaik. Oh ya, diagnosanya jangan lupa diisi terlebih dahulu. Tipoid, kita klik simpan, kemudian kita klik keluar. Nah, di sini memang tidak tampil karena kan tampil di sini itu berdasarkan tanggal dia dirawat, jadi memakai tanggal kamar inap dia masuk. Sementara ini sudah berserang beberapa hari, jadi tidak langsung tampil di sini. Kita langsung klik keluar. Nah, otomatis tampil di sini, kita klik simpan. Nah, seperti itu untuk memulangkan. Untuk memasukkannya tadi melalui menu registrasi di pembahasan sebelumnya. Terus sama juga misalnya di sini Runa, kita pulang. Nah, tadi ada pulang, ada pindah. Untuk melakukan pindah caranya sama, kita klik terlebih dahulu data yang ada di sini, kemudian kita klik pindah. Nah, di sini tinggal kita memilih kamar yang baru. Misalnya yang masih kosong adalah flamboyan FL3. Nah, ada beberapa pilihan. Di sini kamar inap sebelum dihapus dan kamar sebelumnya dihapus dan pasien dihitung menginap mulai saat ini. Jadi kamar inap yang lama itu tidak dianggap dan diinputkan data yang terbaru. Nomor 2 adalah kamar inap sebelumnya diganti kamarnya dengan kamar inap terbaru dan harga kamar menyesuaikan harga baru. Nah, kamar yang sebelumnya yang sudah berhari-hari yang lalu itu diganti dengan data kamar yang terbaru. Yang nomor 3, kamar inap sebelumnya distatuskan pindah, lama inap dihitung dan pasien dimasukkan ke kamar inap yang baru. Artinya data yang lama tetap dihitung. Nah, ini langsung pindah ke kamar yang baru. Nomor 4, seperti nomor 3, kamar inap sebelumnya mengikuti harga yang tertinggi. Nah, kita pilih aja yang nomor 3. Caranya seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Nah, datanya secara otomatis di sini berubah flamboyan. Data yang lama itu masih ada. Nah, pencarian yang ada di dalam kamar inap ini bisa berdasarkan pasien yang belum pulang, tanggal masuknya, dia tanggal masuk dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan tanggal pulangnya. Kita centang. Nah, ini yang pulang. Nah, ini tadi juga pulang karena posisinya dia pindah kamar. Kita cek di sini. Nah, dia statusnya pindah kamar. Tanggal masuk, kemudian kita centang. Nah, ini yang tanggal masuk hari ini. Terus yang belum pulang, pasien yang belum pulang sama sekali. Nah, itu tadi untuk cara pulang dan pindah. Kemudian untuk input data tindakan, caranya sama seperti yang ada di kasir rawat jalan. Kita klik pada kolom pertama, kemudian kita tekan spasi pada keyboard kita. Nah, di dalam perawatan kamar inap ini itu sama saja terbagi menjadi 3, yaitu penanganan yang ditangani oleh dokter, penanganan atau tindakan yang ditangani oleh petugas, dan penanganan atau tindakan yang ditangani baik oleh dokter maupun oleh perawat atau petugas. Nah, kemudian untuk tindakannya sendiri, kita bisa menggunakan yang pilihan pertama. Di tindakan ini ada pilihan ALT plus 3. Nah, pilihan yang pertama itu digunakan untuk menampilkan yang hanya sekali saja dan kita milih jamnya tertentu. Nah, kemudian untuk yang pilihan kedua itu adalah pilihan yang pagi, siang, sore, dan malam.
Untuk hasil inputannya sama saja, cuma ini kalau kita tidak ingin ribet, kita memastikan tindakannya jam berapa. Nah, kita pasrahkan kepada sistem untuk memasukkan secara otomatis. Caranya sama, tinggal kita klik-klik saja. Kita coba yang pertama. Kita klik perawatan luka berat, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita centang di sini. Datanya sudah masuk. Nah, ini 2 kali karena kita tadi masukkan 2 kali. Untuk menghapusnya kita centang kemudian kita hapus. Nah, kemudian kita coba yang inputan model yang kedua. Ketika kita tampilkan di sini sudah tercentang karena kita tadi masuk otomatis, dia dideteksi sebagai malam. Kalau misalnya kita mau pagi, siang, sore, malam, kita tinggal centang kemudian kita pilih simpan. Oke. Kita cek di sini. Ya, langsung 4 kali pagi, siang, sore, dan malam. Seperti itu. Kemudian untuk penanganan petugas, caranya sama. Di sini jangan lupa mengganti nama petugasnya terlebih dahulu. Atau memasukkan nama petugasnya. Terus, apa saja? Nah, di sini ada visit dokter dan perawat. Ada perawatan luka berat. Kita klik simpan. Kita tampilkan. Nah, tampil. Seperti itu. Untuk penanganan dokter dan perawat caranya sama. Kita pilih dulu dokter dan perawatnya, kemudian kita pilih tindakannya. Kita centang di sini. Demikian untuk input tindakan kamar inap. Bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya tinggal centang, kemudian kita klik hapus. Kalau kita ingin mengganti, ya kita klik saja. Misalnya kita isi hasil periksanya normal. Boleh pulang. Kita klik ganti. Nah, otomatis data yang ada di sini sudah berubah. Kita keluar. Kemudian kita pilih obat. Obat itu pada kolom kedua, kemudian kita klik spasi. Nah, bisa seperti itu atau cara yang kedua, kita klik kanan, kemudian kita pilih tagihan data pemberian obat. Nah, seperti itu, sama saja. Yang rawat inap tadi tindakannya juga sama, klik kanan, kemudian kita masukkan data tindakannya. Sementara yang ini, klik kanan, kemudian data obat. Sudah masuk di sini. Di sini ada jamnya, kita bikin otomatis. Di sini tidak tampil karena kita menggunakan Mac. Kalau kita menggunakan Linux atau menggunakan Windows, ini akan berjalan otomatis jamnya. Nah, sampai di sini, kemudian kita klik pada model pemberian obat. Yang pertama, seperti ini. Terus, model yang kedua, seperti ini. Di sini pagi, siang, sore, malam. Nah, model ini baru tampil jika pada bagian apotek itu memasukkan lewat stok obat pasien. Nanti ada pembahasan tersendiri. Terus model yang nomor 3. Ini berdasarkan obat dan penyakit. Jadi kalau misalnya ada penyakit tertentu yang kemudian sudah dimasukkan dengan obat tertentu, sudah masuk ke database-nya, secara otomatis akan tampil di sini dan orang tinggal dan perawat atau dokter itu tinggal memasukkan saja. Kita gunakan yang pertama. Misalnya di sini adalah amoxicillin, saya memberikan 10. Nah, di akhir ini ada embalase atau istilahnya biaya resep. Ini kalau kita enter, dia akan keluar 500 sesuai dengan setting pengaturan set embalase yang sudah kita bahas sebelumnya di pengaturan Hanja HMS. Kalau sudah, kita klik simpan. Kita klik keluar. Nah, kita centang. Nah, sudah seperti itu.
harganya. Kita klik keluar. Kemudian untuk melihat billingnya, sama pada kolom ketiga kita tekan spasi. Setiap obat yang kita masukkan tadi secara otomatis akan tampil di sini. Nah, biaya harian ini masuk karena posisinya kita sudah melakukan setting di biaya harian dengan nomor AG03 dengan nomor kamar AG03 secara otomatis tampil di sini. Jadi perawat tidak input manual tetapi sudah disetting otomatis. Nah, seperti ini. Nah, kita keluar terlebih dahulu. Kemudian untuk tindakan yang lain, baik itu input diet pasien, periksa laboratorium, tagihan operasi dan lain-lain, caranya sama saja. Kalau misalnya kita mau masukkan periksa laboratorium, ya kita klik periksa lab, kemudian kita klik di sini. Nah, ini sama seperti yang ada di pembahasan yang kasih rawat jalan. Nah, kita masukkan misalnya 2. Nah, kita simpan. Oh ya, petugasnya. Prosesnya selesai. Kalau kita mau cetak, kalau kita mau cari, kita refresh. Nah, ini tampil. Kalau kita mau cetak, tinggal cetak. Seperti ini. Kalau kita mau masukkan tindakan yang lain, di sini ada diet pasien. Ini nanti datanya bisa langsung dicek oleh bagian dapur untuk mengecek berapa yang harus dia sediakan untuk menu dietnya. Misalnya Cotronada, diet dia apa? Misalnya BH kakal rendah protein steril, kita masukkan. Nah, di sini secara otomatis paling bawah nanti akan memeriksa apa saja yang kira-kira harus diberikan atau ditujukan buat pasien-pasien yang ada di situ. Nah, untuk waktunya ini bisa pagi, siang, sore, malam. Kemudian bisa dicari per bangsal. Jadi bagian perawat itu bisa langsung menyiapkan kira-kira berapa per bangsalnya. Kemudian di sini juga ada saya sediakan label diet. Label ini nanti tinggal di print, kemudian menggunakan mesin Intermark atau yang lain menggunakan kertas label, kemudian kita tempel di piring di menu diet pasien. Seperti itu. Ini adalah untuk yang menu diet. Kemudian kita kembali. Kita coba menu yang lain juga. Untuk periksa radiologi caranya sama. Kemudian ada di sini deposit atau titipan pasien. Nah, ini adalah titipan pasien yang nanti akan dipakai untuk biaya awal, karena ada beberapa rumah sakit yang memang dia itu harus ada deposit atau titipan awalnya. Nah, lewat sini, lewat kamar inap, klik kanan, pilih deposit. Besarnya deposit kita masukkan. Misalnya harus ada 1 juta. Terus petugas yang melakukan deposit siapa? Kita simpan di sini. Tadi adalah untuk deposit. Nah, stok obat pasien ranap ini digunakan oleh bagian apotek. Yang kalau ini dimasukkan, asal stoknya misalnya kita ngambil dari apotek, nanti akan bisa dipakai oleh bagian perawat. Kita simpan. Data sudah masuk, kemudian kita kembali ke data tindakan obat. Tindakan obat. Data pemberian obat. Kita klik pada model yang nomor 2. Nah, kita refresh. Data yang tadi diberikan oleh stok obat pasien yang nanti bisa diatur sendiri aksesnya, yang bisa memberikan siapa.
terutama kita berikan hak aksesnya kepada apotek. Nah, nanti orang kamar inap itu tinggal memasukkan data yang ada di sini. Seperti itu. Ini error karena tadi sebelumnya sudah diberi nilai 10 sehingga di sini hitungannya tidak sesuai. Nah, untuk inputan harusnya menggunakan pilihan langsung. Kalau misalnya yang nomor 2 inputannya kita konsisten menggunakan ini terus. Seperti itu. Kita matikan dulu, kita quiet. Kita buka ulang. Kemudian kita jalankan Hanja HMS. Kita tunggu. Kok lama? Nah, tampil SPV server. Kok server SPV tadi sudah diganti dengan Hansa. Kita masuk kamar inap. Nah, kita coba boost terlebih dahulu. Sebelumnya ini kita hapus, kita matikan dulu jamnya, ini kita klik kemudian baru kita hapus. Nah, kita coba inputnya yang model kedua. Nah, ini kita masukkan misalnya pagi 1. Nah, kalau sudah seperti ini, total keluarnya. Kemudian kita tinggal simpan. Nah, secara otomatis data yang ada di sini secara kita refresh, kok nggak mau masuk. Nah, ini sudah masuk. Seperti itu caranya. Itu tadi untuk inputan yang menggunakan stok obat pasien ranap. Kemudian rujukan keluar, ini ditujukan kalau misalnya memang dia berasal dari, kalau misalnya kita mau merujuk ke rumah sakit yang lain. Misalnya ingin merujuk ke rumah sakit yang lain. Nah, atau kalau misalnya pasien yang ada di sini mau kita hapus karena datanya salah, itu bisa kita hapus. Misalnya kita hapus data salah. Yes. Nah, hilang datanya. Kita klik.
Ini adalah laporan penggunaan kamar. Kalau misalnya ada yang bertanya tentang kamar inap, siapa tahu pengen pindah kamar, nanti di sini bisa digunakan menu ini, penggunaan kamar inap. Laporan untuk isi kosongnya ada berapa per bagian bangsalnya, seperti itu. Kemudian ada lagi menu diagnosa pasien yang tadi. Kemudian ada dokter penanggung jawabnya. Nah, dokter penanggung jawabnya siapa saja. Terus ranah gabung ibu dan bayi, kalau misalnya pasien itu gabung antara ibu dan bayi, biasanya untuk pasien yang melahirkan. Seperti itu. Kita klik pada kolom ketiga untuk melihat billingnya. Nah, ini yang sudah kita masukkan tadi. Nah, total tagihan bayar ini ngambil dari deposit pasien, jadi sehingga tinggal kekurangannya aja berapa. Kalau kita cek di sini, nah ini yang sudah kita masukkan tadi, tampil di sini juga. Nah, di sini juga bisa langsung kita gunakan untuk menginput data, tinggal kita klik kanan. Nah, di sini ada menu ubah lama inap. Nah, lama inap ini kalau misalnya kita pengen rubah, nah, jam yang ada di sini bisa jadi kita mulai dari yang masuknya kemarin, misalnya tanggal 25. Nah, kita simpan. Kita cek. Nah, harganya sudah berubah seperti itu. Nggak boleh. Nah, kalau misalnya di sini ada biaya tambahan untuk selain yang laboratorium sama obat, bisa kita masukkan dari sini juga. Kalau misalnya ada biaya tambahan, misalnya 10.000. Nah, ini menjadi 200.000 dan biayanya nambah di sini seperti itu. Untuk potongan caranya juga sama, tinggal kita klik di sini atau kalau enggak kita masukkan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan sendiri, untuk input periksa lab itu juga bisa dari sini, input data periksa lab atau periksa radiologi. Nah, ini caranya sama dengan yang sebelumnya. Kalau sudah, kita tinggal simpan notanya. Oke, kemudian kita klik nota. Nota 1, oke. Nah, ini adalah model nota yang ada. Untuk mengatur lebarnya, model lebar kertasnya itu diatur berdasarkan pengaturan yang kita bahas sebelumnya, yaitu di pengaturan SIM-RS Ganja MS. Setiap yang ada di sini yang dicentang itu akan ditampilkan di nota, tetapi kalau misalnya kita hilangkan centangnya, dia tidak akan tampil di nota. Nah, kita pengen tampil semua misalnya, kemudian kita klik nota. Oke. Nggak mau ya. Berat ternyata. Nah, secara otomatis obat dan lain-lain juga tampil seperti itu. Nah, demikian untuk inputan data di bagian kamar inap. Terus kita kembali ke menu utama. Nah, setiap yang sudah kita masukkan tadi bisa kita cek di sini. Misalnya tindakan rawat inap. Ini tindakan-tindakan yang tadi masuk. Untuk mengeditnya kita bisa langsung dari sini. Kita klik, kemudian kita rubah. Caranya sama dengan menu-menu dengan form-form yang sebelumnya. Kita klik menu lagi, kita cek yang tindakan rawat jalan. Nah, di sini. Fungsi-fungsi form yang kita panggil dari form utama ini
itu hanya digunakan untuk mengedit dan menghapus. Sementara inputan itu berasal dari registrasi, kasiralan, kamar inap, dan IGD. Jadi satu pintu. Sementara form-form yang ada di sini digunakan oleh orang-orang yang ada di belakang meja. Misalnya bagian rekam medis yang dia butuh untuk mengedit data itu, atau bagian yang lain, misalnya bagian keuangan, karena melihat ada tindakan yang salah, biayanya salah, nah dirubah sama orang bagian keuangan, seperti itu. Kita cek. Ini pemberian obatnya seperti ini. Periksa labnya. Nah, ini datanya. Kalau misalnya mau kita cetak ulang hasilnya bisa. Seperti ini. Dan pencarian bisa dilakukan berdasarkan tanggal. Seperti itu. Demikian untuk inputan atau menu di kamar inap. Untuk tutorial selanjutnya akan membahas tentang bagian rekam medis keseluruhan, karena tadi kamar inap dan rawat jalan sudah input. Nanti kita bisa cek beberapa laporan yang sudah siap atau bisa kita pakai.